Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa dan tiga teman saya, Putri Khalifah, Azhari Febriansa, dan Wildi Abdul Aziz Tommy. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang suku dan agama. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman suku bangsanya, yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Melansir dari data Pusat Statistik BPS tahun 2010, setidaknya tercatat 1.340 suku bangsa yang tercatat sebagai bagian dari suku bangsa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, persebaran suku bangsa di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Indonesia sendiri merupakan negara yang terdiri dari banyak pulau. Suku bangsa di Indonesia tersebut bisa kita identifikasikan berdasarkan kepulauannya. Dan suatu bangsa memiliki ciri-ciri mendasar. Ciri-ciri itu biasanya berkaitan dengan adanya asal-usul kebudayaan. Ada beberapa ciri-ciri yang dapat digunakan untuk mengenai suatu suku bangsa, yaitu ciri fisik seperti bahasa, adat istiadat, warna kulit, warna rambut, bentuk rambut, dan wajah. Nenek moyang Indonesia, ada teori yang menyatakan penduduk Indonesia berasal dari daratan Cina Selatan, Provinsi Yunnan. Gelombang kedua terjadi pada sekitar 2000 tahun yang lalu, disebut Diatreo Melayu. Mereka disebut penduduk Melayu muda. Mereka mendesak Melayu tua untuk masuk ke pedalaman Nusantara. Termasuk bangsa Melayu muda adalah suku bangsa Jawa, Minangkabau, Bali, bangsa Jawa, Bugis, dan Sunda. Menurut teori Nusantara, penduduk Indonesia tidak berasal dari luar. Teori ini didukung banyak ahli seperti Jamford, Kim Helmy, Sultan Takdir, Ajis Bana, dan George Kerap. Menurut para ahli, penduduk Indonesia bangsa Melayu sudah memiliki peradaban yang tinggi pada 19 Masehi. Taraf ini pada 19 sebelum Masehi. Taraf ini hanya dapat dicapai setelah perkembangan budaya yang sama. Hal ini menunjukkan penduduk Indonesia tidak berasal dari mana-mana, tetapi berasal dan berkembang di Nusantara. Meskipun ada teori nenek moyang yang sama, kenyataan yang beraneka ragam suku bangsa yang tidak mendiami wilayah Indonesia. Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah suku bangsa Indonesia. Diperkirakan ada 300 sampai 500 suku bangsa yang tinggal di Indonesia. Perbedaan jumlah ini dikarenakan perbedaan para ahli dalam mengelompokkan suku bangsa. Di dalam Pulau Jawa, misalnya saja di Pulau Jawa, suku bangsa Jawa sendiri disebut sebagai suku bangsa yang mendominasi wilayah Indonesia, sebab sekitar 45-60% penduduk Indonesia berasal dari suku bangsa tersebut. Yang melansir dari laman indonesia.go.id, selain ini suku Jawa diperkirakan berjumlah sebanyak 95 juta jiwa lebih. Yang selain terdiri dari tadi, suku Jawa penduduk di Pulau Jawa juga terdiri dari beberapa suku seperti suku Sunda yang mendiami wilayah Jawa Barat, suku Madura dan Tengger yang mendiami Jawa Timur, suku Betawi di DKI Jakarta, Pulau Sumatera sebagai salah satu pulau terbesar di Indonesia. Pulau Sumatera juga termasuk wilayah yang memiliki banyak suku bangsa. Yang dikutip dari dikembangkan kecapan sosial, jika kita tengok wilayah Nanggro Aceh Darussalam, maka kita bisa menemukan suku bangsa Aceh, Gayo, dan Alas. Sementara di Sumatera Utara kita dapat menjumpai suku bangsa Batak, Nias, dan Melayu. Kemudian di wilayah Sumatera Barat terdapat suku Minangkabau dan Mentawai, sedangkan di Sumatera Selatan terdapat suku Palembang, Melayu, dan Pasma. Lalu Riau memiliki suku Melayu, Jambi memiliki suku Melayu, Jambi dan Kubu. Bengkulu terdiri dari suku Melayu dan Renjang, serta Lampung terdiri dari suku Lampung dan Jawa. Di Pulau Sumatera sendiri, suku Batak tercatat sebagai suku bangsa terbanyak ketiga di Indonesia setelah suku Jawa dan Sunda. Pulau Kalimantan juga dikenal sebagai satu pulau terbesar di Indonesia yang juga memiliki banyak suku bangsa. Adapun diantaranya ialah di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah terdapat suku Melayu dan Dayak. Sementara di Kalimantan Selatan terdapat suku Melayu, Dayak, dan Banjar. Serta di Kalimantan Timur terdapat suku Kutai, Melayu, dan Dayak. Pulau Sulawesi dan Maluku, di daerah Sulawesi Selatan terdapat suku Bugis, Makassar, dan Toraja. Kemudian di Sulawesi Tengah
terdapat suku Laina dan Tomini. Di Sulawesi Utara ada suku Minahasa dan Sangihe, Talaut, serta di Sulawesi Tenggara terdapat Mekongga, Talaki, Beton, dan Mina. Di Gorontalo terdapat suku Gorontalo, kemudian di Kepulauan Maluku terdapat suku Ambon, Kei, Tanibar, Tanihe, dan Obi. Pulau Papua terdiri dari beberapa suku bangsa, di antaranya suku Arfak dan di Papua Barat, kemudian ada suku Asmat dan Biak di Papua Tengah, dan di Papua Timur terdapat suku Dani dan Sentani. Selain suku-suku yang telah disebutkan tadi, masih ada banyak suku bangsa lainnya terdapat di beberapa pulau di Indonesia. Misalnya saja suku Bali di Pulau Bali, suku Sasak Sumbawa, Mbojo di Nusa Tenggara Barat, lalu ada pula suku Alir, Solor, Prati, Sawu, dan Sumba dan Flores di Nusa Tenggara Timur, dan masih banyak lainnya. Persebaran budaya dan suku dapat dibagi berdasarkan wilayah dan daerahnya, di mana masing-masing daerah pasti mempunyai keunikan dan karakteristik sendiri yang tentunya berbeda dengan daerah lain. Tentu kita juga sadar dengan keadaan wilayah Indonesia yang luas dan terdiri dari banyak pulau di dalamnya, terdapat banyak suku dan kebudayaan dan beragam, apa yang menyebabkan terjadinya keberagaman suku bangsa di Indonesia. Keberagaman suku bangsa di Indonesia antara lain disebabkan oleh 1. Perbedaan ras, asal. 2. Perbedaan lingkungan geografis. 3. Perbedaan latar belakang sejarah. 4. Perkembangan daerah. Perbedaan agama atau kepercayaan dan kemampuan adaptasi atau menyesuaikan diri. Keberagaman suku bangsa di Indonesia. Bangsa kita terdiri dari macam-macam suku bangsa. Keragaman suku bangsa ini merupakan kekayaan bagi bangsa kita. Kita harus mengembangkan sikap menghormati suku-suku bangsa lain dan kebudayaan yang berbeda-beda dengan kebudayaan kita. Bagaimana kita bersikap menghormati keagamaan suku bangsa yang ada di tanah air? Kita bisa mengembangkan dengan berikut ini. 1. Menerima suku-suku bangsa lain dalam pergaulan sehari-hari. Dalam pergaulan di masyarakat, kita bisa hanya bertemu orang satu suku bangsa, apalagi kalau kita tinggal di kota. Orang-orang dari suku lain harus kita terima, mereka adalah saudara satu bangsa lain. Menambah pengetahuan kita tentang suku-suku lain, mempelajari suku bangsa lain, tidak harus datang ke daerah tempat tinggal mereka. Kita bisa belajar tentang adat istiadat, kesenian, dan bahasa mereka. Dengan mengenal lebih dalam suku-suku lain, kita akan memahami adat. 2. Tidak menjelek-jelekkan, menghina, dan merendahkan suku-suku bangsa lain. Kita manusia yang diciptakan Tuhan dengan hakikat dan martabat yang sama. Oleh karena itu, kita tidak boleh menghina suku bangsa lain. Mengapa? Kita harus menghormati keragaman dan suku bangsa. Keragaman suku bangsa merupakan kenyataan bangsa kita. Inilah kekayaan bangsa kita. Kalau kita tidak menghormati suku bangsa sendiri, kita tidak akan menjadi bangsa yang kuat. Kita tidak boleh hanya membanggakan suku bangsa kita sendiri dan merendahkan suku bangsa lain. Kalau kita tidak menghormati keanekaragaman suku bangsa, kita tidak akan tercipta kedamaian dalam hidup bersama. Tidak adanya saling menghormati antar suku bangsa dan menimbulkan konflik. Contoh banyak antara lain konflik di Poso, konflik di Sambas, dan konflik di Maluku. Dengan adanya konflik-konflik itu, persatuan dan kesatuan bangsa jadi ternodai. Bila terjadi perselisihan antar suku bangsa, bangsa kita akan lemah. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita